Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita bisa bertemu kembali lagi meskipun dengan bertatap maya. Sebelumnya saya mohon maaf ya. Jadi kemarin itu kalau nggak salah Mas Danu bertanya apakah tatap muka ataukah daring ya. Sementara kita hari ini daring dulu ya karena gantian ya. Jadi kita gantian kelasnya dengan dosen lain ya karena di SI ini kebetulan semenjak masa pandemi jadi 2 tahun ini ya kita ini karena kan sering kuliah online jadi kelasnya ini masih diberi satu ruangan saja gitu. Adapun kalau kita bisa menggunakan kelas kalau misalkan kurang itu kita pinjam dari SMK jadi lantai 2 dan 3 dan ya lantai 2, 3 ya, nggak ada lantai 4 ya. Kalau lantai 4 genteng. Jadi, untuk sementara karena kita kelasnya cuma satu di M5 itu, terus bahkan yang di pertemuan minggu kemarin itu, eee, ada dosen yang kayaknya pengen pakai gitu loh. Makanya kita daring dulu, insyaallah, minggu depan saya coba bookingkan, mudah-mudahan kita bisa ketemu secara tatap muka kembali, gitu. Oke, ini kita hanya 25 ya, barusan masuk 25. Gimana, kabarnya untuk tugas yang kemarin bisa menyelesaikan kah? Kemarin Jumat kayaknya ada tugas ya? Iya, ada, Pak. Cuman yang yang ngerjain atau yang posting cuman 2 ya? Nah, cuma 2 ini. Kenapa? Apakah ada kendala? Belum selesai. Belum Oh, ditulis, Pak. belum selesai. Udah Belum ke-close? ditulis. Oh, belum ditulis. Iya, belum Rencana ditulis di teman-teman yang laporan. lain mau ngumpulin nggak? Ya ngumpulin, Pak. Oke, kalau ngumpulin saya buka kembali nanti. Berapa hari deadline-nya kepinginnya? Maksimal berapa hari? Ini saya tunjukin aja ya biar enggak. Ayo, pengen berapa hari? 1 hari cukup? 2 hari, 3 hari? 1 tahun? Oke, saya kasih waktu 2 hari ya. Loh, due date 4 Desember loh padahal saya. 4 Desember kan masih lama toh. Oh, 4 Desember kok. Masih lama. Jadi nggak perlu ya saya ganti. Due date oke Sabtu 4 Desember. Nah, ini teman-teman ngelihat dari ini ya, dari riwayat kinerja kalian itu kayaknya kok lama gitu ya. Jadi masih 2 yang ngumpulin. Oke, saya coba di siapa ya?
2 itu. Oke, Mbak Agastya. Agastya ini cewek apa cowok? Sama ini, Altaina Sofiana. Sofiana, cewek apa cowok ini? Ada nggak di Meet ini? Kalian masih dengar suara saya nggak sih? Halo? Ya, Pak. Oh, kalau ditanya ngerespon gitu ya. Saya takutnya nanti ternyata suara saya hilang gitu. Sudah siap hari ini belajar? Siapa? Oke, alhamdulillah. Sudah Siap. disiapkan ya niat, doa, insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Oke, jadi hari ini kita intro ya. Jadi belajarnya intro sedikit tentang algoritma sorting atau algoritma pengurutan. Jadi algoritma pengurutan ini sudah sedikit saya masukkan di sini di Vclass ya. Jadi di paling bawah pertemuan ke-13. Jadi apa sih algoritma sorting itu? Nah, kalau kalian baca di sini atau algoritma pengurutan ya, yang namanya saja di pengurutan berarti di sini kita menyusun. Nah, kita menyusun urutan data. Nah, sehingga data nanti bisa tersusun secara teratur dengan aturan tertentu gitu. Nah, kalau metode pengurutannya sendiri atau metode sortingnya itu banyak ya teman-teman. Kita bisa perbandingan yang pertama. Kemudian kita bisa mengurutkan berdasar prioritas, kemudian penyisipan dan seterusnya ya. Dan di sini disebutkan juga contoh algoritmanya. Ada yang bubble sort, exchange sort, selection sort. Nah, sebenarnya banyak banget ya algoritma dengan berbagai macam metode itu banyak banget ya, yang bisa kita gunakan gitu loh. Nah, tapi oke, nggak masalah ya. Kita nggak akan pelajari semuanya, mabuk ya. Kita nanti belajarnya sambil jalan saja ya. Jadi kalau teman-teman pelajari, kan ini ada banyak ya. Kalau pengen belajar, oh saya kepengen merge sort itu yang seperti apa, saya pengen sort itu seperti apa, sambil jalan aja ya. Yang penting kita pertama hari ini kita tahu dasarnya dulu. Ya, kita tahu konsep kerjanya seperti apa. Oke, nah kita sudah tahu sorting itu tadi apa? Sorting itu tadi kan mengurutkan data. Ya, mengurutkan data dengan pola atau dasar ya, dengan pola atau aturan tertentu ya. Dan algoritma pengurutan itu kan banyak. Nah, algoritmanya banyak, tetapi intinya di sini ada ini teman-teman ya. Jadi algoritma itu yang kita kenal umumnya itu ada dua dua apa ya, dua dua ke dua jenis pengurutan. Nah, ada yang descending dan ada yang ascending, ya. Kalau nggak salah ascending itu dari kecil ke besar ya. Kalau descending itu dari besar ke kecil ya, kalau tidak salah ya. Nanti teman-teman bisa lihat saja di googling descending itu apa, ascending itu yang seperti apa. Itu. Jadi ada dua macam pengurutan. Nah, ini ya penjelasannya. Jadi kalau ascending itu urut naik. Nah, jadi A ya. A itu kan huruf yang paling awal ya. Kemudian berarti dari yang kecil ke yang besar
ya. Jadi ascending. Jadi menggampangkan hafalannya seperti itu, dari ascending itu dari kecil ke besar. Kalau descending itu kebalikannya, ya, dari yang gede gede descending ke yang kecil, gitu ya. Jadi hafalannya mudahnya seperti itu. Nah, pengurutan atau sorting ini adalah menyusun kembali data yang sebelumnya telah disusun atau telah tersusun dengan pola tertentu. Entah itu polanya acak, entah itu polanya kayak deret aritmatika, jadi ngecelong-ngecelong gitu ya bahasa Jawanya. Menjadi data yang tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi di sini ada data yang acak, ada data. Oke. Jadi ada yang sifatnya datanya acak ya, yaitu ada 5, 6, 8, 1, ini ya 3, 2, 5, 10 ini acak. Ya. Kemudian ada yang ascending dari kecil ke besar ya, 1, 3, 5 dan seterusnya, atau kebalikannya dari descending dari besar ke kecil. Itu. Nah, berikutnya, nah kalau berdasarkan metodenya seperti yang ada di tabel yang di V-Class tadi ya, itu kita mengurutkannya ini bisa, yang pertama bisa berdasarkan perbandingan ya. Nah, kalau perbandingan, algoritma yang bisa digunakan itu ada bubble sort, exchange sort. Atau kemudian metode yang kedua ada berdasarkan prioritas ya. Itu prioritasnya bisa berdasarkan seleksi atau bisa menggunakan heap sort. Nah, jadi heap sort ini menggunakan pohon ya, nanti menggunakan tree. Nah, kemudian yang ketiga metodenya ada berdasarkan penyisipan dan berdasarkan keep ya. Keep itu bukan penjagaan ya harusnya. Nyimpennya ya. Jadi menyimpannya itu seperti apa. Atau berdasarkan dengan pembagian penguasaan, itu ada quick sort, merge sort, kemudian ada pengurutan berkurang menurun ya. Itu menggunakan cell sort. Itu kayaknya banyak ya. Oke, kita jangan berfokus ke sini dulu ya. Kita ke dasarnya aja dulu. Kita ambil contoh yang paling mudah yang di sini adalah bubble sort. Ya, jadi pengurutan bubble itu kan gelembung ya. Nah, bubble itu kan gelembung. Ini adalah metode yang paling mudah ya, insya Allah, dan paling awal ya, paling kuno ya. Pertama kali muncul pengurutan itu menggunakan pengurutan bubble sort. Ya, kenapa diberi nama bubble sort? Nah, karena secara berangsur-angsur cara kita mengurutkan data itu, data bergerak atau berpindah ke posisi yang tepat gitu. Nah, seperti halnya gelembung yang keluar dari sebuah gelas yang bersoda. Jadi semakin besar gelembung, maka dia akan mendesak bergerak ke atas gitu. Ya, berikutnya baru gelembung yang agak kecil dan seterusnya. Nah, itu adalah analogi dari bubble sort. Ya. Kemudian bubble sort ini dia mengurutkannya dengan metode membandingkan. Ya, jadi membandingkan nilai atau elemen yang sekarang dengan nilai atau elemen sebelumnya atau setelahnya gitu. Ya. Nah, untuk pengerjaannya ya, bubble sort ini, pengurutan ini bisa descending, bisa descending ya. Jadi bisa dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Kalau ascending nanti kata kuncinya di sini adalah ini. Jika elemen yang sekarang ini lebih besar daripada elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Jadi ibaratnya gini. Oke, saya coba buka Word dulu. Aduh. Oke. Oke, kita lihat seperti ini aja. Nah, jadi kalau di sini ya,
Bisa nggak? Oke, bisa. Jadi di sini kalau misalkan angka yang pertama, misalkan ada di sini ada 2 tempat ya. Jadi angka yang pertama, kalau angka yang pertama di sini misalkan 8, angka yang kedua atau berikutnya ini adalah 5 gitu ya. Maka dicek jika elemen yang sekarang, misalkan elemen yang sekarang yang ini, ya itu lebih besar daripada yang berikutnya kan ini, yang 5 ini. Nah, maka kita, tukar posisi, maka menjadi 5-nya di depan, 8-nya di belakang. Ini ascending ya, dari kecil ke besar, ya. Ini ascending. Lalu untuk yang descending berarti kebalikannya. Kalau sekarang elemen yang sekarang, nilai yang sekarang ini lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Ya, misalkan elemen yang saya taruh di sini, elemen yang pertama ada 3, ya. Kemudian elemen yang berikutnya ada 7 misalkan ya. Nah, di sini kan yang di sini yang sekarang ini kan lebih kecil daripada yang belakang, maka di sini ditukar. Ya, ditukar ke sini, yang ini ke sini. Gitu. Nah, jadi akibatnya apa yang terjadi? Seolah-olah di sini ya, seolah-olah datanya ini, angkanya ini tergeser ya, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, tergantung dari yang digunakan apakah ascending atau descending ya. Dan ketika proses telah selesai, maka bubble sort akan mengulangi proses. Ya, demikian seterusnya sampai dengan iterasi sebanyak n. Nah, ini kok bisa ya seperti ini? Nah, jadi gini misalkan, jadi angka yang diurutkan ini tidak cuma 2 angka ini teman-teman ya. Misalkan kita punya bilangan acak misalkan 8, 7, 5, 9, 10. Nah, kita ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kan model kerjanya gini, pertama dibaca dulu data yang di sini. Data yang pertama dibaca dulu, 8. Misalkan kita kepingin ascending ya, kita pengen ascending dari kecil ke besar. Data yang dibaca dulu 8. Terus dibandingkan dengan data yang setelahnya. Ya, apakah yang ini, yang bilangan pertama yang kita baca ini dengan data yang setelahnya ini lebih besar? Ini kan lebih besar ya. Maka kalau lebih besar, maka ditukar. Maka menjadi urutannya menjadi 7, ya, 8, 5, 9, 10. Nah, kalau sudah berikutnya ya, kan ini kan tadi kan baca data yang ada di kolom pertama. Berikutnya baca data yang ada di kolom kedua. Dicek lagi. Apakah bilangan yang sedang dibaca ini lebih besar daripada bilangan setelahnya? Kalau iya, maka ditukar lagi. Sehingga menjadi di sini menjadi 7, 5 ya. 5, 8, 9, 10. Ya kan? Terus dicek lagi, ya. Maju lagi, baca yang sini. Apakah lebih besar daripada ini? Tidak. Kalau tidak, maka nggak usah ditukar. Ya, langsung geser yang ke sini, baca ini. Ya. Apakah 9 lebih besar dari 10? Tidak. Berarti ya nggak usah ditukar. Gitu. Berarti urutan di proses pertama yaitu menjadi 7, 5, 8, 9, 10. Nah, apakah ini sudah urut? Belum, kan ini masih ada 5 kan? Nah, terus lanjut ke proses kedua. Dibaca lagi yang pertama. Serat. Ya. Apakah 7 ini lebih besar dari 5? Kalau iya, maka ditukar. Maka menjadi 5, 7, 8, 9, 10. Udah kan? Dibaca lagi, dicek lagi. Apakah ini lebih besar dari yang berikutnya? Tidak. Oh, berarti kalau tidak nggak usah ditukar. Baca lagi, geser yang sini. 8 lebih besar dari 9? Tidak. Oh, berarti nggak usah ditukar. Ya, begitu seterusnya sampai semua data ini benar-benar terurut gitu. Nah, di sini dikatakan ketika satu proses selesai, itu satu proses ini teman-teman ya. Jadi membaca data awal sampai bukan baca ya, ngecek data awal sampai data akhir. Ya, ngecek data awal sampai data akhir. Itu satu proses. Ya.
Dan itu biasanya prosesnya adalah sejumlah iterasi atau perulangan sebanyak n-1. N itu adalah banyaknya angka. Kalau di sini angkanya ada 5, berarti nanti perulangannya ada 4 kali. Ya, ada 4 kali. Nah, di sini kapan berhenti perulangan ini? Ya, jika seluruh array, lah ini, ya kita nanti main-main dengan array ya. Jika seluruh array atau seluruh data ini telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan. Itu. Jadi baru kalau seperti ini misalkan udah urut semua, ya berarti perulangan udah selesai gitu. Jadi nggak perlu diurutkan. Gitu. Jadi itu tadi adalah maksud dari proses ini ya. Nah, sekarang di berikutnya, nah ilustrasinya seperti ini tadi. Ya. Jadi di sini kan kita punya ini nih deret angka. Ini saya show saja biar gede. Oke. Jadi kan ini kan kita punya deret angka nih ya. Deret angkanya aslinya ini. Jadi 22, 10, 15, 3, 8 dan 2 gitu. Jadi di sini ada beberapa proses. Ini kan ada 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 6 data ya. Kemungkinan berarti ada 5 kali proses ya. Nanti kita buktikan ya 5 kali proses. Nanti kita buktikan ya. Oke, jadi di sini diinginkan data diurutkan secara apa ini? Descending apa ascending ini? Secara ascending ini ya. Ini secara ascending kalau kita lihat di sini kan ini ya, paling kecil menjadi di sebelah kiri. Jadi ascending. Terus datanya ada seperti ini. Nah, ini data yang pertama kali dibaca itu data awal tuh indeksnya ada di kanan ya. Jadi ini urut, kalau tadi saya contohkan sebelumnya kan dari kiri kayak. Dan kalau di sini datanya ini bacanya dari kanan. Oke, jadi ini data yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga, data yang keempat, kelima, terus keenam. Ya, jadi datanya urutannya dari kiri ke kanan. Ini ada proses yang pertama. Jadi dicek dulu. Oh, baca yang pertama, data yang pertama. Ceret. Ya, baca data yang pertama. Yang ini ya. Nah, terus dibandingkan dengan data sebelumnya. Ya. Karena ascending data yang awal ya, data yang sekarang atau yang sekarang ini apakah dia ditukar kalau yang sekarang lebih besar daripada yang berikutnya ya. Berikutnya. Jadi yang sekarang lebih besar dari berikutnya, maka ditukar gitu ya. Nah, dari sini kita lihat ya. Kok gini ya? Sorry. Ini bener nggak ya? Ini 28. Kok ribet ya? Oke, kita. Oh, ini karena bacanya dari sini ya. Berarti kalau seperti ini kayaknya nggak sesuai nih. Kayak yang contoh. Oke, saya bikin contoh sendiri ya. Supaya kita sesuai dengan yang ini ya. Jadi elemen yang sekarang, kalau elemen sekarang ini lebih besar daripada elemen berikutnya, maka ditukar. Ya, ini ascending. Kalau yang ini tadi, ini benar sih ascending.
Cuman karena bacanya dari kanan, ya kayak Al-Quran, ini akhirnya yang lebih besar bukan sekarang ya, tetapi setelahnya, gitu. Nanti bingung teman-teman. Tapi intinya sama kok. Ya. Saya bikin contoh sendiri saja. Oke, saya bikin contoh sendiri. Misalkan di sini. Oke, kita punya data. Misalkan data yang pertama ada 8, 4. Ini tipis aja ya. Oke. Oke. Jadi yang pertama kita punya data misalkan 4, kemudian berikutnya adalah 3, 1, 6, 7. Nah, jadi kita punya berapa? Punya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kita punya 5 data. Nah, terus kita disuruh mengurutkan ini. Mengurutkan menjadi seharusnya menjadi ini yang acak ya. Ini yang urut dalam kurung ascending ya. Dari kecil ke besar. Berarti kalau dari kecil ke besar, maka bilangan yang sekarang dia ditukar jika bilangan yang sekarang itu lebih besar daripada bilangan yang berikutnya. Nah, ini sekarang, ini berikutnya. Ya, dengan harapan apa yang kecil kan ada di kiri. Nah, ini ada hasil jadinya yang diharapkan adalah 1, 3, berapa lagi? 4, 6, 7 ya. Jadi dari sini ada 5 data, kemungkinan nanti bakalan ada, karena banyaknya proses adalah n-1 ya. Berarti banyaknya proses itu ada n-1, berarti n itu jumlah data 5 dikurangin 1. Hingga menjadi 4 kali proses ya. Ini. Oke, kita coba. Yang dibaca pertama adalah data yang baris kiri ya. Ini data yang pertama ya. Dibaca dulu. Nah, dicek apakah data yang 4 ini, yang sekarang lebih besar dari data berikutnya. Kalau iya, maka ditukar ya. Ditukar menjadi di sini 3, 4. Jadi 4-nya ke sini, 3-nya ke sini. Ya. Terus yang ini kan tetap 1, 6, 7. Ini tetap. Nah, berikutnya dibaca data yang sebelahnya. Jadi geser, bacanya ini geser ya. Tadi baca yang sebelah sini, sekarang baca di kolom yang kedua. Ya, dicek apakah 4 ini yang sekarang ini lebih besar dari data berikutnya. Kan lebih besar ya. Maka di sini ditukar, yang sini tetap dulu. 3, ini ditukar menjadi 1, 4, 6, 7. Nah, kan kelihatan ya. 3 yang dari sini, dari kolom yang kedua geser ke kiri kan ya. Yang 1 juga geser ke kiri. Ya kan? Persis ya, kayak gelembung gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit mereka bergeser. Oke, ini kita tukar ya. Terus berikutnya baca data di kolom yang ketiga. Ini P1 ya, ini proses 1. Ya, ini proses 1. Nah, sekarang baca kolom ketiga data yang ini kan. Sekarang data kolom ketiga 4 ya. Dicek apakah 4 lebih besar daripada 6. Tidak kan? Kalau tidak, ya udah berarti nggak usah ditukar. Jadi diam dia. Ya, jadi diam. Oke, saya catat dulu. Ini berarti ya, saya catat dulu di sini 3, 1, 4, 6. Nah, ini saya buletin ya. Kalau saya buletin seperti ini, berarti tidak perlu ditukar ya, karena memang sudah benar. Terus geser, baca yang berikutnya. Baca data yang ke kolom keempat. Yang dibaca kan 6. Apakah 6 lebih besar dari 7? Tidak. Ya, maka nggak perlu digeser. Ini 7 lupa ya. Maka
ini bukan nggak perlu ditukar ya, maka 6 dan 7 ini nggak perlu ditukar. Maka menjadi tetap 3, 1, 4, 6, 7. Itu. Ini proses 1 udah selesai sampai baca sampai data terakhir. Apakah datanya sudah urut? Belum. Ya, kita lihat di sini kan ada ini. Ada 3, 1, 4. Ini kan belum urut ya kan? Maka harus dilanjutkan di proses kedua. Nah, dilanjutkan dengan proses 2. Proses 2 datanya menjadi ini urutannya. 3, ini saya tulis ulang ya, ini prosesnya berhenti ya. Kita tulis ulang 1, 4, 6, 7 ya. Caranya sama seperti ini. Baca data di kolom pertama dulu. Seret, baca, dicek. Apakah 3 ini lebih besar daripada 1? Iya ternyata. Maka di sini ditukar menjadi 1, ditukar posisinya 1, 3. Jadi yang tadinya di sini, ini ke sini, ya kan? Terus yang nih tetap 4, 6, 7. Gitu. Ya. Nah, terus berikutnya dibaca lagi ya. Dibaca lagi baris berikutnya. Ya kan? Jadi dicek ini apakah 3 lebih besar daripada 4? Tidak. Kalau tidak ya, maka tidak perlu ditukar. Jadi di sini menjadi 1, 3, 4, 6, 7 gitu. Ya kan? Nah, terus dibaca lagi di sini. Ya. Ini. Nah, terus dicek tadi karena nggak perlu ditukar ini ya, berarti ini saya lingkarin, baca lagi ke sini. Baca lagi yang ini. Ini sudah ya. Lupa saya, Cah. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi tadi yang terakhir dibaca 4 ya. Oh ya, ini yang baru ya. 4 dicek dengan 6. Apakah 4 lebih kecil daripada 6? Tidak. Ya. Maka tidak perlu ditukar, maka menjadi 1, 3, 4, 6, 7. 4, 6 tetap. Gitu. Udah kan? Tadi kan ngecek sampai ke sini. Ya kan? Nah, terus masa mau dibaca ke sini lagi? Ya. Enggak ternyata teman-teman. Jadi kita karena tadi di proses yang pertama kan intinya di sini kita adalah pengurutan ini ya, ascending ini intinya adalah yang paling kecil itu ada di kiri ya, ada di kiri dan yang paling besar itu ada di kanan. Intinya kan gitu. Nah, dari proses satu ini ya kan otomatis ketahuan bilangan yang paling besar itu akan geser ke kanan ya. Dan bilangan yang paling kecil nanti akan geser ke kiri. Gitu ya. Nah, karena di proses satu tadi sudah ketemu bilangan yang paling besar, maka pembacaan ya, pembacaannya kalau yang tadi kan dari awal sampai akhir. Nah, berikutnya di proses kedua pembacaannya adalah bukan lagi dari awal sampai akhir, tapi dari awal sampai akhir dikurangin yang terakhir dibaca tadi. Ya. Berarti dari awal sampai ke 4. Jadi ini nggak perlu dibaca. Karena dia otomatis ya, dia otomatis sudah nilai terbesar di sini. Dan otomatis nilai terbesar yang di sebelah kirinya otomatis paling kecil. Gitu. Nah, apakah berhenti sampai di sini perulangannya atau prosesnya? Enggak, teman-teman. Jadi ini tadi udah nggak perlu dibaca ya. Nah, perulangan itu akan berhenti ketika nanti bacanya sudah sampai ke sini ya. Oke, jadi gini. Jadi tetap dilanjut P3 gitu ya. Jadi datanya menjadi 1, 3,
4, 6, 7 ini ya. Dicek lagi dari sini. Jadi dibaca lagi dari sini. Dicek. Padahal kan ini udah bener ya. Padahal ini udah bener ya kan. Udah urut kan ya ini harusnya. Tapi algoritmanya gitu. Jadi ini dicek. 1 lebih besar dari 3 enggak? Enggak. Oh berarti tetap ya. 4, 6, 7 ini tetap ya. Terus baca lagi ke sini. Ya, dicek 3 lebih besar dari 4 enggak? Enggak. Oh berarti tetap 3, di sini 4. Ini 1, 6, ini 7. Berarti ini tetap. Baca lagi ke sini. Seret. Dicek lagi, 4 lebih besar dari 6 enggak? Enggak. Oh berarti tetap 1, 3, 4, 6, 7. Nah, berarti ini tetap. Nah, jadi ini yang terakhir dibaca, jadi yang terakhir yang sini. Ya. Ya, yang terakhir sini, berarti ini yang 6, 7 ini dia sudah tidak perlu dibaca. Ini tidak perlu dibaca. Ini saya hapus dulu. Bentar. Ini oke. Ini masih tetap dibaca. Ya. Tapi yang sebelah sini yang kolom 2 terakhir ini sudah tidak dibaca karena otomatis ya dari deret yang kolom pertama sampai kolom yang keempat ini, yang terakhir ini atau kolom keempat ini dia adalah paling besar ya. Berikutnya di proses 4 ya, di proses 4 ya. Kita lihat ini kita tulis ulang 1, 3, 4, 6, 7 gitu ya. Nah, terus dibaca yang pertama sini. Apakah 1 lebih besar dari 3? Enggak, berarti tetap. Ya, berikutnya dibaca lagi yang sini 3 lebih besar dari 4? Enggak, berarti tetap. 3, 4 besar, 3, 4 tetap. Yang ini 6, ini 4, 6, 7, ini 6, 7. Tadinya ini kan udah nggak perlu dibaca ya yang di sini. Ini kan tadi udah nggak perlu dibaca, ini udah nggak perlu dibaca. Nah, berikutnya di proses 4 ini juga sudah tidak perlu dibaca lagi. Ya. Berarti otomatis ya menjadi 1, 3, 4, 6, 7 karena sudah tidak dibaca. Nanti kan tinggal 2 ini yang dibandingkan. Ya kan? Nah, berarti ini sudah selesai. Proses 4 sudah selesai. Ya, proses 4 sudah selesai. Nih. Kalau mau dilanjutkan, Pak, boleh ya, sebenarnya boleh. Mau dilanjutkan ke P5, boleh ya. Ke P5 boleh. Ya. Jadi 1, 3, 4, 6, 7. Ya. Tadi kan yang sudah tidak perlu dibaca yang ini. Ya. Berarti kan cuma membandingkan 2 ini tok. Nah, membandingkan 1 dan 3. Ya kan? Membandingkan 1 dan 3. 1 dan 3. Perlu ditukar enggak? Enggak. Ya udah, 4, 6, 7. Berarti kan tetap. Nah, karena tetap, maka ya rumus banyaknya proses ini berlaku. Nah, kenapa kok bisa muncul rumus banyaknya proses sama dengan N-1? Itu karena ini. Karena kita kalau coba-coba, kalau udah prosesnya itu sebanyak angkanya, yang terakhir itu pasti angkanya tetap. Nggak akan berubah. Makanya untuk mengirit komputasi, ya untuk girit komputasi, bikinlah kita rumus N-1. Gitu. Jadi ini akhirnya tidak perlu dilakukan pun boleh. Jadi dari sini kita sudah dapat data yang urut seperti ini. Walaupun di proses yang kedua itu kita sudah sebenarnya secara akal pikiran kita data ini sudah urut gitu. Tapi kan untuk memastikan kembali minimal kita lanjutkan sebanyak ini. Ya, sebanyak N-1. Nah, jadi itu adalah cerita singkatnya tentang pengurutan ya.
Jadi cara mikir kita ngurutin kan gitu. Gitu. Ibaratkan kalau kalian dapat tumpukan kartu remi ya, jadi tumpukan kartu remi kan banyak. Nah, kalian supaya bisa ngurutin kan lihat nomornya dulu, dilihat satu persatu, ini, terus diurutkan. Oh, yang paling kecil mau ditaruh kiri, yang paling besar mau taruh kanan atau bagaimana. Ini yang ascending teman-teman ya. Ini bubble shot ya, bubble shot yang ascending. Ascending. Nah, dari sini ada pertanyaan kah teman-teman? Mohon direspon ya supaya saya nggak supaya saya bisa memastikan saya nggak ngomong sendiri. Belum ada, Pak. Oke. Paham ya? Paham apa belum? Oke. Nah, berikutnya saya kasih contoh untuk bubble shot yang descending ya, dari besar ke kecil. Ya, kita kasih contoh logika berpikir dari bubble shot yang descending. Jadi dari besar ke kecil. Ke kecil. Ya. Otomatis di sini kalau descending rumusnya kebalik, teman-teman ya. Jadi kan kalau yang tadi bilangan yang sekarang itu lebih besar daripada bilangan berikutnya kan ditukar ya. Nah, ini kebalik. Jadi gini, kalau bilangan sekarang itu lebih kecil daripada yang berikutnya, maka ditukar. Nah, ini. Maka ditukar. Nih, oke. Jadi ini descending dari besar ke kecil. Jadi yang lebih besar harapannya ada di kiri ya. Jadi yang paling besar ini ada di kiri, dan yang paling kecil ada di kanan. Oke, sebagai contoh kita bikin deret bilangan baru 4, 6, 3, 7, 5. Nah, kita punya ini ya, kita punya deret ini. Nah, coba kita urutkan dari besar ke kecil ya. Berarti jumlah P nanti ada N-1 jumlah prosesnya ya. Berarti nanti karena di sini N-nya ada 5, P-nya prosesnya nanti ada 4 ya. Jadi ini ada 5-1 ya, munculnya 4. Oke, jadi ini kita coba di proses pertama ya. Nah, proses pertama dibaca dulu data yang pertama. Set. Ya kan? Apakah data yang ini ya, data yang pertama ini lebih besar lebih kecil dari data setelahnya? Iya, kalau iya maka ditukar ini ya, sesuai dengan yang sini. Ditukar menjadi 6, 4, 3, 7, 5. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Itu. Ya. Terus dibaca berikutnya ya, di iterasi berikutnya
Baca 6 yang di kolom sini, ya. Dicek apakah 4 lebih kecil daripada 3? Tidak. Kalau tidak berarti nggak perlu ditukar. Berarti yang ini tetap, ya. Jadi 6, 4, 3, 7, 5. Jadi ini tetap, ya kan? Terus berikutnya dibaca yang ke sini, kolom ketiga. Apakah 5 lebih besar daripada 3? Tidak. Sorry, apakah 5 lebih kecil daripada 7? Ya, apakah 5 lebih kecil dari 7? Iya. Ya, maka apa? Ditukar. Jadi ini menjadi 7, sini jadi 5. Ini tetap 6, 4, ini ke sini, ini ke sini. 5 apa berapa tadi? 3 ya? 3, sorry. Berarti ini 3. 3, ini 3, ini 3. Ini 3, ini 3. Ya. Nah, berikutnya dibaca ke sini, geser bacanya. Set. Ya 5-nya carry. Ini 3. 3. Baca ke sini, dicek apakah 3 lebih kecil daripada 5? Oh iya. Maka ditukar. Jadi 5, 3, yang sini tetap 6, 4, 7. Ya, ini ditukar. Ya kan? Udah selesai. Ini proses 1. Masa mau baca ke sini? Kalau mau baca ke sini dibandingkan dengan sebelahnya mana kan nggak ada kan? Oke, jadi ini enggak. Ini enggak. Ya kan? Nah, berikutnya di proses kedua, jadi ini enggak dibaca. Di proses kedua, kita masukkan kembali angkanya 6, 4, 7, 5, 3. Dicek apakah 6 lebih kecil daripada 4. Bacaan pertama ya. Oh tidak, berarti nggak perlu ditukar, berarti tetap 4, ya kan? 7, 5, 3. Berikutnya baca ke sini. Apakah 4 lebih kecil daripada setelahnya, yaitu 7? Iya. Maka ditukar. Maka menjadi 6, 7, 4, ini ke sini, ini ke sini, ini 5, ini 3. Ya kan? Nah, sekarang geser lagi, baca ke sini. Seret. Ya kan? Apakah 4 lebih kecil dari setelahnya? Iya. Berarti ditukar. Sini 5-nya sini, 4-nya di sini, ini 6, ini 7, ini 3. Silang. Ini ke sini. Ya kan? Udah. Nah, berarti karena ini tadi sudah terakhir dibaca ya. Tadi kan yang terakhir di sini. Berarti ini nggak perlu dibaca lagi. Ini nggak perlu dibaca, ini nggak perlu dibaca. Maka proses 2 udah selesai. Ya, menjadi 6, 7, 5, 4, 3. Gitu. Ya. Terus dicek lagi, dipastikan lagi ya, sistem ya, namanya komputer. Kita harus pastikan. Ini kalau angkanya 5 nggak masalah ya, kita cek dengan mata kepala kita sendiri. Udah urut Pak, nggak perlu diproses lagi. Ya, kalau angkanya 5 nggak masalah. Kalau angkanya nanti 100, 500 ya. Nah, kita mau ngecek dengan mata kepala ya pusing ya. Pusing gitu. Maka harus dilanjutkan ke minimal ini. Prosesnya sampai 4 di P3. P proses 3 ya. Proses 3 kita masukin angkanya 6, 7, 5, 4, 3. Baca dulu yang sini. Seret. Ya kan? Ini kan belum urut ya. Belum selesai nih. Karena ada ini, 6, 7 belum ketukar ya. 7 belum ke kiri. Oke, berarti dibaca apakah 6 lebih kecil dari 7? Ya, maka di sini ditukar. Sini. Jadi 7 ke sini, 6 ke sini, 5 ke sini, 4 sini, 3 di sini. Kan?
Baca di baris di kolom kedua. Seret. Ya kan? Apakah 6 lebih kecil daripada 5? Tidak, maka tetap. Maka menjadi 7, 6, 5, 4, 3. Ini tetap. Ya, ini tetap. Ya. Nah, berikutnya ya. Karena ini tadi sudah terakhir dibaca, berarti yang paling besar asumsinya bukan paling besar. Yang paling kecil ketiga ini kan udah ada di sini ya. Udah ada di kolom ketiga, ya kan? Berarti ini nggak perlu dibaca. Jadi ingat ya, ini panahnya kan tadi yang pertama 4, ini panah pembacanya tadi pertama 4, ini panah pembacanya 3, ini panah pembacanya 2. Ya, berarti ini nggak perlu dibaca. Ya kan? Nggak perlu dibaca. Lanjut ke P4 ya. Proses 4 ya. Angkanya kembali 7, 6, 5, 4, 3 ya. Baca yang pertama, seret. Dicek apakah 7 lebih besar dari 6? Tidak. Iya ya. Apakah bukan pertanyaannya maksudnya ini, sorry. Apakah 7 lebih kecil dari 6? Tidak. Maka nggak perlu ditukar. Maka dia tetap ya 7, 6, 5, 4, 3. Apakah perlu baca sampai ke sini, ke kolom 3? Enggak. Ya, karena tadi sudah terakhir di sini. Ya, dan ini sudah pasti sudah jelas. Jadi nggak mungkin kalau yang kolom ketiga dibandingkan dengan di sini, ya mungkin cuma percuma ya. Kan otomatis di sini udah pasti lebih kecil daripada yang kolom ke ini. Ya, jadi kolom ketiga ini pasti lebih kecil daripada kolom kedua. Jadi nggak perlu dibaca ini. Ini nggak perlu, ini juga nggak perlu dibaca sampai ke sini. Berarti pembacaannya sampai ke kolom pertama saja dan tidak ada perubahan, maka pengurutan bubble sort secara descending sudah selesai. Nah, itu cerita singkat tentang pengurutan, teman-teman. Nih, ya. Jadi modelnya seperti ini. Kalau ini kan kita bacanya dari ya baca normal ya, dari kiri ke kanan ya. Kalau di contoh yang di PowerPoint tadi bacanya dari kanan ke kiri itu kok kesulitan ya. Ini kan dari kanan ke kiri. Nah, panahnya bergerak dari kanan ke kiri ini kesulitan untuk kita memahaminya. Dari sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Tidak, Pak. Oke, alhamdulillah. Paham ya? Alhamdulillah paham. Iya, insya Allah. Jadi tugasnya insya Allah bisa ngerjain. Alhamdulillah. Kalau ada yang ditanyakan silahkan kan ya, silahkan Pak gitu ya. Silahkan ya. Silahkan teriak. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Oke, itu tadi gambarannya ya teman-teman. Jadi gambaran berpikir kita tentang pengurutannya. Nah, terus gimana Pak flowchart-nya? Flowchart-nya belum dibikin. Tetapi di sini ada pseudocode ya. Oke, ini nanti saja ya. Ini nanti saja. Oke, ini kita terapkan waktu praktek ya. Ini kita terapkan waktu praktek. Kita jelaskan. Kita jelaskan di sini. Kita jelaskan di sini. Jadi nanti kalau kalian belajar tentang pengurutan, ya itu ada kalau kita lihat di sini ketutupan. Kalau kita lihat tadi di sini ya pengurutan ya, itu kan ada ini kan ya, ada menukar dua bilangan ini ya, ada menukar dua bilangan, terus ada perulangan sebanyak berapa ini? Prosesnya kan sebanyak n-1 ya, kemudian ada banyaknya proses itu sebanyak jumlah angka dikurangi 1,
Terus ada lagi ini tadi, baca datanya ini ya kan, baca datanya ini, ya kan. Ini ada, ini ya, ada berapa ya? Ada 1, 2, 3 ya, udah ada 3. Terus kalau kita lihat di sini, tadi ada data ya, ada 4, 6, 3, 7, 5. Saya tanya nih teman-teman, ya, yang ini dulu aja deh. Kalau kita punya data modelnya sini ya, 4, 6, 7, 5, 3. Kalau ada data seperti ini bentuknya apa teman-teman? Datanya apa ini? Berupa data apa? Ayo. Array, Pak. Nah, betul ya, ada array. Jadi kalau kita nanti belajar belajar pengurutan ya, kita masih dasar ya, kita pengurutan. Itu yang pertama kita array. Ya. Kita mempelajari tentang array. Ya. Kita memanfaatkan array. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mempelajari tentang pertukaran data. Nah ini, pertukaran data. Ya, seperti yang di sini. Ya, ini kan, nah, seperti yang di sini, ini saya ganti hijau aja biar. Ya. Nah, yang di sini kan, ini kan pertukaran data ya, dari data yang pertama aslinya 6, data kedua 7 ditukar gitu. Nah, berarti ini juga gini. Misalkan ini 6, 7, 3, 4, 5 gitu ya misalkan. Misalkan ini ditukar yang dari sini ke sini, yang dari sini ke sini. Ini pertukaran data. Ya, ini yang kedua. Ya. Nah, seperti kita ketahui menukar data itu kan ibaratnya menukar gelas ya, menukar gelas yang isinya yang pertama isinya susu, yang kedua isinya kopi. Nah, gimana kita menukarkan ya? Misalkan ini gelas A, ini ada gelas B gitu ya. Gelas A itu isinya kopi ya. Kopi itu warnanya hitam ya. Oke, kita kasih ini kopi. Gelas A isinya kopi, ini hitam. Terus gelas yang B itu isinya susu. Susu itu putih, ini udah putih ya. Saya ganti kuning ya. Kalau kuning susu basi nanti ya. Saya ganti merah ya. Susu rasa stroberi. Nah, misalkan ini susu rasa stroberi, saya ganti merah. Bagaimana menukarkan yang B yang tadinya isinya susu menjadi kopi dan yang A kopi menjadi susu. Ini saya tulis dulu. Ini kopi, ini susu. Ya. Berarti gini, berarti ceritanya gini. Berarti kita butuh gelas tambahan, gelas C. Ya. Kita butuh gelas tambahan, gelas C. Saya kasih biru saja. Gelas C. Ya, gelas ini kosong. Nah, kita bisa gini, ya. Yang pertama, si ini kopi ya, dituang dulu ke gelas C. Ya, dituang dulu ke gelas C, maka si kopi kan kosong. Gelas A kan kosong. Karena apa? Karena kopi pindah ke C. Nah, kopi pindah ke C. Ya, kopi pindah ke sini ya kan? Tambah ke sini. Karena di sini kosong, maka si susu, si gelas yang di gelas B bisa kita masukkan ke sini. Maka pindah ke sinilah susu. Oke. Pindah ke sini. Nah, ini. Maka yang gelas B kosong. Nah, kalau udah kosong, maka yang di gelas C ini bisa kita masukkan ke sini. Ya. Berarti kopinya pindah ke sini. Ya kan? Dan gelas C kembali kosong. Nah, ini adalah pertukaran data. Simpel seperti ini. Ya kan? Yang tadinya kopi di sini, sekarang jadi susu. Yang di sini tadinya susu, sekarang jadi kopi. Nah, itu adalah pertukaran data. Ya, logikanya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Tadi ada perulangan ya. Perulangan mana ya? Perulangan sebanyak ini ya, ada perulangan sebanyak n-1.
ya. Jadi kita nanti juga di sini ada ilmu lagi yang harus kita terapkan, yaitu perulangan. Perulangan nanti ada dua macam kondisi, ya. Ada dua macam kondisi seperti kita lihat kalau yang di sini ya. Perulangan itu kan ini ya, ada perulangan proses sama perulangan baca, gitu ya. Nah, jadi ada dua macam kondisi. Yang pertama itu adalah perulangan membaca datanya, yaitu perulangan untuk membaca atau geser ini ya, geser ke kanan nih. Disebut saja perulangan membaca ya. Itu ada perulangan membaca. Perulangan membaca atau nah ini perulangan untuk berapa kali membandingkan. Membandingkan dalam satu proses. Nah, ini perulangan yang pertama ya. Perulangan yang pertama. Nah, perulangan yang kedua itu adalah perulangan berapa kali proses dilakukan. Jadi ada 4 ini teman-teman. Jadi ada 4 ilmu yang kita sebenarnya menggabungkan dari materi-materi sebelumnya. Gitu. Jadi ada perulangan, pertukaran data, dan ada array. Kalau perulangan ada 2 macam ini ya. Ada 2 macam. Ya, jadi inilah ilmu-ilmu yang digunakan ya. Jadi kita mulai menggabungkan ya materi-materi yang sebelumnya di sini di pengurutan. Gitu. Lah terus ini berarti berapa kali membandingkannya, sebanyak apa? Ya, berarti berapa kali membandingkannya adalah sebanyak kita lihat di sini tadi ini. Berapa kali membandingkan? 1, 2, 3, 4 ya. Sebanyak 4 kali membandingkan ya. Kan ini ya, kan gini. Ini dibandingkan dengan yang ini. Saya ganti dulu biar nggak bingung. Kuning. Jadi ini dibanding nggak kelihatan. Hijau. Jadi yang sini dibandingkan dulu dengan yang sini. Kemudian berikutnya yang sini dibandingkan dengan yang sini, ya. Yang sini dibandingkan dengan yang sini. Yang sini dibandingkan dengan yang sini. 4 kan? Ada 1, 2, 3, 4 gitu. Berarti ada 4 kali pembanding. Berarti 4 kali pembanding itu sebanyak n-1 juga ya gitu. Jadi sebanyak n-1. Ini. Jadi kita catat kembali di sini berapa kali perbandingannya, yaitu sebanyak n dikurangin 1. Gitu. Terus berapa kali prosesnya? Ya maksimal prosesnya adalah n dikurangin 1 juga. Gitu. Nah dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Gimana, ada pertanyaan? Teler ya jangan-jangan. Masih mendengar suara saya kah? Mungkin belum ada pertanyaan, Pak. Oh ya.
Kalau belum ya belum gitu loh ya. Jangan diem gitu loh. Nah, kalau kalian nih kayaknya perlu berlatih ini public speaking ini kalian ini. Kayaknya kalian nih apa ya? Kayak takut-takut ngomong gitu ya. Takut ngomong atau tidak peduli ya itu rancu gitu jadi. Tapi nggak mungkin takut ngomong ya. Yang baik aja itu takut ngomong. Jadi masih belum berani ngomong. Kalau sesat bertanya, malu bertanya itu sesat di jalan ya. Bukan sesat bertanya, malu di jalan ya. Tapi bener ya sesat bertanya kita bisa bikin malu loh ya di jalan. Itu. Oke, terus kita ngintip lagi di sini. Kita intip di sini bocoran saja ya, berarti nanti kita butuh kalau algoritmanya seperti ini, kita nanti butuh perulangan dalam perulangan ya. Ini. Jadi ini ada for dalam for. Oke, nanti kita pas praktikum saja deh. Mau saya bocorin kali ini kok ya berat. Udah gitu? Selesai berarti? Nggak ada yang komen? Mencemooh? Ada yang ingin Tidak mencemooh? ada, Pak. Oke, saya stop share. Ini tadi saya record ya. Ini tadi saya record. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, silahkan buat teman-teman dilanjutin ngerjain ya, mulai dari yang praktikum yang kemarin tentang flowchart, subchart dan prosedur ya. Dan ini nanti ya teman-teman, kalau kita pengen bikin algoritma searching pakai Raptor itu bisa menerapkan subchart dan prosedur itu lebih rapi nanti ya. Jadi tampilannya nggak akan ribet. Gitu. Oke gitu, berarti untuk sekarang kita akhiri dulu. Kita ketemu lagi nanti ketika praktikum. Terima kasih teman-teman. Oh, ini ada yang bertanya. Sorry. Pak, saya mau bertanya, apakah setiap pertukaran data harus ada perantaranya? Seperti contoh kopi dan susu. Oh, maksudnya variabel ya? Bener, Mas. Jadi variabel ini sifatnya temporary. Sementara. Sementara ini buat apa ya? Maksudnya buat menyingkirkan terlebih dahulu. Jadi dipinggirkan ya. Jadi misalkan kalau cuma ada 2 gelas, itu yang gelas pertama kita pindah dulu isinya ya. Terus kalau udah kita pindah kan kosong. Nah, baru bisa diisi gelas yang lain tadi, gelas kopi atau susu. Kalau tidak kita pindah dulu, ya misalkan gelas A sama B itu langsung sampean tuang, ya campur deh jadi kopi susu malian ya, bukan kopi sama susu, tapi malah jadi kopi campur susu. Tinggal kasih krim gitu enak gitu ya. Gitu Mas Umar Al-Faruq. Sudahkah terjawab? Mohon responnya. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Ada lagi yang bertanya? Kalau bertanya di sini ya, bisa di message ini ya.
Gitu? Nggak ada? Baik, sementara kita akhiri dulu. Kita bertemu lagi di kelas praktikum. Terima kasih teman-teman, sudah meluangkan waktunya, dan saya harap ilmu yang sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap semangat dan tetap produktif ya teman-teman. Semoga kalian sukses sampai di akhir nanti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Danu, terima kasih ya udah jadi co-host. Iya Pak, sama-sama. Untuk berikutnya nanti entah di praktikum atau yang di teori, link Google Meet-nya dari saya aja ya. Karena kalau pakai akun saya bisa, di akun saya itu bisa direkod gitu loh. Kalau kalian kan pakai akun Gmail biasa itu nggak bisa direkod. Terus nanti si Mas PJM-nya, Pak. nanti Mas PJM-nya yang praktikum kalau nggak salah Mas Hermawan ya. Nanti segera join supaya bisa saya rubah menjadi co-host dan bisa saya minta tolong untuk nge-admitin teman-teman peserta yang lain. Itu sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.